Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Cindy Aurelia Ramadhani, bisa dipanggil Cindy di Pojok Semansa. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dari tim Gribra Semansa yang baru saja memenangkan Lomba Formasi Pasukan 8 yang diadakan di Kabupaten Pamekasan. Halo Mas, Bapak. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, boleh dong Bapak dan Mas-masnya ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap, terima kasih Mbak Cindy ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Dahniar Febriansyah. Di sini saya sebagai pembina Ekstra Gribra SMAN 1 Pamekasan. Oke. Di sini saya biasa dipanggil oleh Pak Febri, oleh murid-murid di SMAN Negeri 1 Pamekasan. Oke, Pak Febri, bisa dilanjutkan, Mas? Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rajendra Amar Bahtiar, biasa dipanggil Amar. Saya sebagai anggota senior di Gribra dan sebagai pelatih dari tim 1. Oke, dilanjutkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wael Sabian, biasa dipanggil Wael. Saya sebagai Danpo tim 1. Nah, jadi mereka ini adalah pembina dan anggota dari Ekstra Gribra, guys. Nah, bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaannya, Bapak? Siap, Pak Febri, monggo. Oke, yang pertama, Bapak ini mulai dari kapan sih menjadi pembina Ekstra Gribra di SMAN Negeri 1 Pamekasan? Nah, baik, terima kasih. Di sini saya ditunjuk dan dipercaya sebagai pembina Ekstra Gribra SMAN 1 Pamekasan semenjak tahun 2022 awal Januari. Di situ dimana Ekstra Gribra itu dan ekstra yang lain baru kita mulai setelah off kurang lebih 1,5 tahun ya di masa pandemi. Jadi dengan dimulainya itu saya langsung ditunjuk dan dipercaya menjadi pembina Ekstra Gribra. Oke. Nah, selama Bapak menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 1, mungkin Bapak sebelumnya pernah menjadi pembina dari ekstra lain, Pak? Iya, betul. Di sini saya awal karir saya di sini sebagai guru. Di sini saya sudah ditunjuk dan dipercaya sebagai pembina dari tahun 2015 awal juga sih awal. Di situ saya sebagai pembina robotika. Iya. Setelah itu saya 2015 akhir saya mengadakan ekstra yang dimana di situ ekstra yang sebetulnya tidak dipandang, tetapi di situ banyak siswanya begitu itu. Iya. Jadi saya bersama-sama tim mengadakan ekstra futsal di situ. Oke. Nah, jadi di situ saya dipercaya untuk memegang 2 ekstra robotika Iya. dan futsal. Oke. Terus Bapak ini dimulai dari tahun 2022 ya, Pak ya? Untuk yang Ekstra Gribra, ya. oke. Nah, selama Bapak menjadi pembina dari Ekstra Gribra, apa tantangan Bapak yang menjadi pembina Ekstra Gribra? Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin memang berat sekali buat saya maksudnya gitu. Karena memang ini tantangan sih buat saya yang dimana pada awalnya itu saya 2015 sampai ya 2022 di situ saya sudah pegang 2 robotika sama ekstra futsal yang semua dari ekstra tersebut yang tidak ada hubungannya dengan Ekstra Gribra. Contohnya di mana Ekstra Gribra ini hubungannya dengan PBB ya, berbaris yang dimana tingkat kedisiplinnya sangat tinggi. Jadi di sini saya memang memberanikan diri dan karena saya memang dipercaya oleh kepala sekolah untuk memegang Ekstra Gribra karena saya selama memegang ekstra robotika dan futsal, alhamdulillah 2 ekstra itu berkembang sangat pesat sampai level nasional. Jadi mungkin saya dipercaya untuk membawa Ekstra Gribra sebagai tantangan yang besar sekali buat saya untuk supaya Ekstra Gribra itu juga bisa
mempunyai prestasi sampai ke tingkat nasional. Nasional. Jadi saya di situ pertama melihat organisasinya Ekstra Gribra Semansa itu seperti apa. Iya. Setelah saya melihat anggota saya itu seperti apa, ternyata banyak, Mbak. Oke. Saya juga kaget di situ saya mempunyai anggota kurang lebih 100. Banyak banget banyak ya. banget. Iya. Jadi di sini saya memang benar-benar kerja keras karena saya melihat semangat mereka luar biasa dalam latihan. Jadi tantangannya di sini saya sangat berat sekali supaya membawa Ekstra Gribra bisa mendapatkan prestasi tingkat kabupaten, Jawa Timur, bahkan nasional. Oke, tepuk tangannya dulu dong buat Febri. Nah, boleh kasih tips gak Pak? Apa sih tipsnya Bapak sebagai pembina sehingga bisa tim Gribra ini bisa sukses berhasil sampai sekarang? Oke, terima kasih. Mungkin ini tips dari saya lah, Iya. saya ya mungkin untuk teman-teman di kegiatan ekstra di sekolah, karena memang kegiatan ekstra ini adalah penunjang untuk membuat bakatnya mereka itu tersalurkan. Iya. Contohnya di dalam Gribra. Jadi tips saya itu yang pertama, saya sebagai pembina harus membuat organisasi atau manajemen di kepengurusan Ekstra Gribra itu kita buat secara sebagus mungkin, terus secara sehat dan terstruktur, Iya. mulai dari di mana senior yang biasanya kita purna itu kita tetap gabungkan di situ karena Untuk melatih yang junior untuk gitu. melatih dan untuk memantau juniornya. Iya. Terus ya intinya organisasi itu kita harus sehat dulu. Iya. Karena kalau sudah organisasi sehat, insya Allah hasilnya luar biasa. Karena hubungannya dengan nanti kepada anggota kita, di mana senior itu dan saya juga pribadi selalu memantau kegiatannya adik-adik, bagaimana latihannya setiap seminggu 2 kali ya, Iya, dua betul. kali, supaya mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena hasil itu harus melewati proses yang sangat luar biasa. Iya. Jadi maksudnya gini, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Siap. Nah, jadi tipsnya kita baguskan dulu organisasi tersebut, terus kita selalu pantau bagaimana kondisi anggota saya. Iya. Anggota saya, jadi saya bukan menggurui di sini maksudnya, Iya. karena saya di sini pembina, jadi Iya. anggota saya kita kontrol, setelah itu kita berikan motivasi dan intinya kita selalu mengingatkan. Oke. Nah, mengingat itu penting. Iya, Jadi penting. penting. Contoh kita berkumpul ya, kita duduk sharing. Iya. Pasti ada mereka itu keluhan. Jadi kita dengarkan dulu dan berikan solusi. Contoh di saat ada event-event lomba, saya selalu memberikan motivasi. Contohnya pertama, kayak lomba-lomba kemarin itu yang kita sudah menjuarai event lomba pasukan 8, saya selalu memberikan motivasi kepada mereka. Semua peserta itu rata dari 18 peserta. Cuma kita tergantung siapa yang siap, dia akan juara. Oke, Pertama, siap. mental. Kita Siap. harus dapatkan dulu, itu tipsnya, mental. Terus yang kedua, kita berusaha, kita harus mempunyai mental petarung. Oke. Kita anak Gribra jangan cengeng. Iya, Jadi jadi kita harus mempunyai mental yang kuat ya, Pak. ya? kuat. Kita harus menjadi petarung yang kuat. Kita jangan cengeng. Kita jangan sistem pasrah, jangan. Yang nomor 2, kita sudah mental berusaha, dan yang ketiga ini yang penting, Mbak. Menurut saya, Iya. kita sudah mental, kita sudah dapat, kita berusaha dari awal proses kita sudah lewati. Yang nomor 3 adalah doa. Oke. Yang pertama, Iya. saya selalu mengingatkan kepada peserta didik saya, doa orang tua itu nomor 1. Iya, jadi dukungan orang tua itu Dukungan orang tua sangat penting ya, sangat Bapak penting. ya. Mau kita berangkat latihan, selalu latihan, kita komunikasi dengan baik, apalagi di saat kita memulai event. Nah, Oke. kita kalau bisa, maksudnya bahasa sederhana, kita pamit kepada orang tua bahwa kita akan mengikuti event, doakan saya, Iya, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya selalu mengingatkan itu, doanya ditambah, Iya, gitu kalau setiap mengikuti event, karena itu adalah menurut saya tip yang sangat mujarab. Iya. Dan itu alhamdulillah
hasilnya kita mendapatkan hasil yang Iya, luar biasa. memuaskan ya Iya. Bapak ya. Nah, boleh dikasih tahu dong prestasi apa saja yang sudah diperoleh selama Bapak menjabat jadi pembina Iya. Ekstra Gribra? Ya, prestasi semenjak saya memegang Ekstra Gribra SMA N1 Makassar. Di sini yang pertama dari tahun 2022 kita sudah mendapatkan beberapa kejuaraan. Yang pertama itu pasukan Paslap itu pasukan 8 tahun Iya. 2022 bulan Februari kita mendapatkan 2 gelar di situ, Iya. juara 2. Setelah itu kita mendapatkan best bentang. Oke, Jadi kita best mendapatkan di bentang. situ. Nah, setelah berjalan selama 1 tahun, kita evaluasi, kita ingin menjadi yang terbaik di Iya. sini, karena memang saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman harus menjadi yang terbaik. Kita Iya, harus siap. optimis, jangan pesimis. Kita tahun sekarang juara 2, mudah-mudahan tahun depan kita bisa juara 1. Kita melewati proses yang panjang. Di sini juga kita sebelum-sebelumnya setelah itu kita mengikuti kejuaraan, contohnya SMA Awards. Di situ kita lomba baris berbaris, mungkin karena bukan rezeki, karena kita Iya. mengikuti pertama, tapi Iya. itu kita mendapatkan hasilnya. Di mana anak-anak lebih kita memulai latihan menjelang lomba pasukan 8 yang tahun 2023. Oke. Nah, di sini kita mengikuti, kita mengeluarkan 3 tim dan kurang lebih 2 bulan latihannya, dan kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kita mendapatkan 2 gelar di situ. Kita yang pertama menjadi tim favorit ya, tim favorit Oke, tim di favorit. Kabupaten Pamekasan, dan yang utamanya kita menjadi akhirnya kita sampai ke puncaknya, kita Iya. bisa mendapatkan juara 1 Lomba lomba pasukan formasi, balapan iya. tingkat SMA, SMK, MA se-Kabupaten Pamekasan. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Nah, boleh dilanjut ke pertanyaan ke mas-masnya ya Bapak Terima ya. kasih, Mbak Cindy. Oke. Apa sih Mas yang bisa membuat Mas tertarik untuk mengikuti Ekstra Gribra? Ya. Kalau saya pribadi dulu waktu masih kelas 10, yaitu masih zaman Covid. Iya. Itu 2021. Saya masuk ke SMA 1 Pamekasan. Saya bingung mau masuk ekskul apa, karena pada saat itu ekskul yang saya sukai yaitu basket, sudah ikut dari SMP, lagi Oke. vakum posisinya di Smatsa itu. Lalu saya melihat waktu 17 Agustus tahun 2020 di situ ada pengibaran Sang Merah Putih di TV itu sebagai paskibraka nasional, Oke. dan di situ saya mulai terpikir untuk kayaknya kalau saya ikut baris berbaris bisa jadi seperti mereka, dan Oke, mereka siap. sama anak SMA seperti saya Iya. gitu. Dan saya punya kesempatan, jadi di situ saya tertarik dan mulai ikut, dan alhamdulillahnya tahun 2022 kemarin saya mewakili Kabupaten Pamekasan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi Mas Amar ini adalah salah satu Kayak pernah lihat di YouTube yang di tengah. iya, Mas Amar ini adalah salah satu Pernah paski iya, Purna Paskibraka yang mewakili Kabupaten Pamekasan. Iya. Bisa dilanjut Masnya. Kalau saya sendiri itu suka Ekstra Gribra ini sejak dari SMP saya menyukai PBB, dan alhamdulillah saya masuk di SMA 1 Pamekasan ini ada Ekstra Gribra ini, saya mengikuti dan alhamdulillah bisa sampai saat ini jadi juara. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Nah, yang paling penting nih Mas, apakah ada karakter khusus nih untuk bisa masuk ke Ekstra Gribra? Karakteristik pada orangnya. Ya, jadi untuk kriteria Iya. bergabung ke ekstrakurikuler Gribra itu sebenarnya nggak ada aturan tertulis. Iya. Kayak tinggi lu harus berapa atau Widih. beratnya harus berapa. Oke. Yang penting itu kamu punya niat, punya niat untuk gabung. Di situ kami siap mengajari. Terus yang penting di situ mental kamu akan dibentuk dan kamu akan diajari tentang dasar dari PBB. Oke. Di situ kami juga akan mengarahkan
ke lomba-lomba seperti Pasukan 8, Semaward, dan persiapan seleksi Paskibraka untuk Iya. kabupaten, provinsi, dan nasional insya Allah. Oke. Nah, sebelumnya Mas-mas ini dapat informasi dari mana sih Mas kalau ada lomba formasi pasukan 8 ini? Oke, saya sebagai Purna Paskibraka Indonesia, yaitu penyelenggara dari lomba Pasukan 8 ini, itu saya dapat dari senior saya yang tahun ini lomba Paslab diadakan pada tanggal segini. Itu diberitakan kepada seluruh Purna Paskibraka yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk meng-share pamfletnya ke sekolahnya masing-masing. Jadi bagi sekolah yang mau mengeluarkan tim Pasukan 8 itu bisa mendaftar. Demikian saya dapat informasinya. Oke. Nah, setelah Mas tahu, setelah dapat informasi tersebut, apa sih yang harus dipersiapkan masnya ini? Kalau saya dari pihak senior di Gribra itu mempersiapkan mulai dari seleksi pembentukan tim, Iya. itu kami benar-benar pilih anak-anak yang mempunyai kemauan yang kompeten, dan yang paling penting itu postur. Kami melihat mana yang gerakannya bagus, postur, lalu yang paling penting itu adalah niatnya mereka. Iya. Jadi kami nggak akan pilih yang misal jarang latihan atau Oke. yang males-malesan, suka mengeluh, itu kami nggak pilih, kami cut di situ. Jadi Oke. bisa tersaring untuk menjadi tim yang paling bagus. Iya. Nah, setelah itu persiapannya, setelah memilih tim, kami memperkuat dasar-dasar PBB mereka. Di setiap latihan Gribra itu akan setiap pertemuannya diberikan materi baru, dan itu kami perkuat lagi di situ. Oke. Dan setelah memperkuat, kami berikan materi kepada Trisula, yaitu pembentang, penggerek, dan danpok. Oke. Itu kami beri materi tersendiri karena tugas mereka. Lalu baki itu juga diberikan materi sendiri. Itu kami benar-benar poles dari keempat ini karena akan menjadi penilaian di lomba Pasukan 8. Oke. Gitu. Sama saya itu juga mengamalkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Provinsi Jawa Timur. Di situ mungkin agak berbeda karena yang pelatih saya berikan itu sesuai dari Perpang, dari hukum yang digunakan oleh militer. Itu saya menerapkannya ke adik-adik, mulai dari cara berlatihnya mereka, kedisiplinannya mereka, aturan-aturan, itu semua kami jelaskan. Oke. Ya, mungkin dari junior saya bisa jelaskan. Oke. Bisa mungkin Mas? Kalau saya sendiri tuh persiapannya itu mental aja sih. Oke, mental. Ya. Jadi mentalnya harus kuat Mas Ya. ya. Oke. Nah, gerakan dasar apa yang harus dikuasai Mas dalam mengikuti Ekstra Gribra ini? Oh, jadi sebenarnya bukan gerakan dasar yang harus dikuasai ya, Iya. tapi gerakan dasar itu akan kami ajarkan dan akan terus kami latihkan di setiap pertemuannya pada hari Senin dan hari Kamis. Kegiatan ekstra. Iya, betul. Iya. Jadi nanti misal di hari Senin mendapat materi baru seperti langkah tegap, itu di hari Kamis kami sudah melatihnya terus-menerus. Jadi si anggota junior ini bisa terus mengingatnya, dan kami tidak lupa juga untuk mengingatkan mereka melatih fisiknya sendiri di rumah, karena mengandalkan 2 kali waktu latihan dalam seminggu itu fisiknya kurang cukup untuk ketahanan sebagai persiapan seleksi Paskibraka. Oke. Nah, jadi kan kalau latihan di Ekstra Gribra itu kan dilakukan dalam 1 minggu 2 kali. Oke. Nah, sebelum menjelang hari H pas lomba itu ada berapa kali latihan nih Mas dalam seminggunya? Satu minggu itu biasanya full. Oke, full ya. Jadi selama 2 bulan ini kami berlatih hampir setiap hari, dan jika ada kendala kami menyesuaikan. Mungkin latihannya saat itu kami pernah geser malam juga, Oke. latihannya digeser malam, dan itu intensitas latihannya kami tambah lebih terperinci, lebih detail. Ada gerakan kecil yang salah, kami akan terus mengingatkan itu kepada junior kami gitu. Jadi Oke. gerakan tuh bisa sempurna.
Iya. Nah, tadi kan sempat latihannya sempat digeser ke malam nih Mas ya. Iya. Nah, itu hal apa yang bisa menghambat latihan tersebut gitu? Jadi untuk hambatan latihan malam ya. Iya. Jadi hambatan tuh sebenarnya kami akan selalu menyesuaikan. Misal kalau di SMA Negeri 1 Pamekasan sendiri ada kegiatan ketakwaan. Jika Oh, kelas itu iya. setiap kelas akan bergilir untuk hadir ketakwaan itu dan Iya. selesainya setelah Isya. Iya. Nah, itu kami menyesuaikan dengan latihan kami itu digeser setelahnya Isya begitu. Terus Oke. kalau hambatan yang lain juga terutama kepada junior kami yang putri. Di situ kan kalau putri biasanya sulit untuk mendapatkan izin keluar malam, latihan malam Oke. itu juga kurang elok kalau pulang malam-malam itu, Iya. jadi mengkondisikan agar tidak terlalu malam pulang. Oke. Nah, kalau boleh tahu keseruan apa saja yang dialami ketika latihan, Mas? Coba Wael bisa diceritakan keseruannya apa aja? Kalau keseruan pas saat di latihan ya, itu setelah latihan kita capek-capek, nanti ada yel-yel gitu yang menghibur kita. Oke, yel-yel. Boleh dikasih tahu dong, yel-yelnya itu seperti apa? Dikit aja ya. Oke, Jadi ya, gini, yel-yelnya itu seperti ini. Ketika saya bilang Gribra, dijawabnya fight. Oke. Saya bilang Semansa, dijawab bisa. Gribra Semansa, fight, 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 bisa. Gitu. Oke. Itu salah satunya. Nah, mungkin ada harapan ke depannya untuk Bapak dan Masnya untuk tim Ekstra Gribra ini. Ya. Untuk harapan saya untuk kepada adik-adik, kepada anggota Ekstra Gribra SMN 1 Makassar, terutama kepada yang kemarin yang sudah meraih prestasi, kepada 3 tim juga tersebut yang sudah mengikuti event. Besar harapan saya jangan pernah melupakan adik-adiknya selanjutnya, karena mereka masih butuh kalian, kepada Mas Amar, kepada Mas Wael. Jadi supaya regenerasi kita tidak terputus dan organisasi kita berjalan dengan terstruktur. Jadi kita masih panjang, jadi banyak event-event selanjutnya. Jadi besar sekali harapan saya terutama kepada senior-senior, jangan pernah melupakan adik-adiknya. Mereka masih butuh kalian untuk membimbing, dan bersama-sama dengan saya bisa meraih hasil yang luar biasa ke depannya. Oke, udah hampir mencapai puncak ya Bapak ya. Mungkin ada yang ingin Mas dan Bapak sampaikan kepada semua orang yang sudah mensupport Ekstra Gribra ini. Mungkin dari Mas Amar dulu ya. Ya. Setelah itu Mas Wael, saya terakhir. Oke. Untuk hal-hal yang mau saya sampaikan kepada para orang yang sudah mensupport ekstrakurikuler Gribra hingga saat ini, terima kasih supportnya, doanya, terutama bagi para guru, Pak Pembina, lalu orang tua murid di rumah, siswa-siswinya, terima kasih sudah diizinkan dan diberikan doa yang terbaik untuk mengikuti ekstrakurikuler ini. Lalu saya juga terima kasih kepada orang-orang yang sudah bersedia like foto tim kami, tim 1, untuk menjadi tim favorit. Ini hasilnya. Terima kasih. Oke. Lalu saya berharap besar kepada Gribra yang tahun 2022-2023 agar bisa meneruskan saya sebagai Paskibraka Provinsi. Saya sangat berharap besar. Lalu bisa dilanjutkan oleh Wael. Oke. Ya, saya banyak terima kasih yang telah mensupport tim kami, tim Gribra SMN 1 Pamekasan, tim 1. Ya, ini hasilnya. Oke. Dan saya juga berterima kasih kepada kakak abang senior yang telah melatih kami, terutama Bang Amar dan Kak Felsa. Terima kasih banyak, tanpa kalian kita tidak akan bisa juara. Oke, siap. Nah, bisa dilanjutkan Bapak. Oh iya, saya yang pertama di sini sebagai pembina. Yang pertama, terima kasih atas dukungannya dan supportnya
dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pamekasan, Bapak Arifin, di mana dia selalu mensupport dan memberikan motivasi dan semangat kepada saya, kepada semua anggota Gribra SMA Negeri 1 Pamekasan. Terus yang kedua, kepada guru-guru, kemarin saya masih ingat itu, mereka memberikan, yang awalnya mereka nggak percaya, peserta didik anggota Gribra sampai latihan siang-siang mau kemana Pak Febri, ternyata mereka mengikuti lomba yang sangat ditunggu-tunggu, dan sempat tidak percaya juga, tetapi guru-guru itu tetap memberikan motivasi karena memang latihannya siang-siang. Dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik katanya guru-guru. Dan kepada anggota staf TU itu juga yang selalu memberikan bantuan kepada kami, terutama di administrasi ya Mas. Jadi mulai dari dispennya gitu yang membantu kita, dan ini kepada senior yang kelas 12 terutama, yang mereka masih mau membantu kita meskipun tidak tiap hari karena memang terbentur dengan jadwal-jadwal yang lain, tapi mereka tidak lupa kepada adik-adiknya. Contohnya Mas Amar ini sudah dikatakan senior, tapi ada yang lebih senior lagi yang masih terjun langsung untuk membantu peserta yang yang mengikuti lomba itu. Itu saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Mereka tidak lupa kepada juniornya, yaitu maksudnya organisasi yang baik mungkin akan seperti itu Mbak. Jadi tidak lupa kepada adik-adiknya gitu. Terus kepada semua anggota ekstra Gribra SMA 1 Pamekasan, di mana di situ sudah menjadi satu kesatuan, mendukung kita, berdoa bersama mendapatkan hasil yang terbaik. Ya itu aja dari saya Mbak. Mungkin ada motivasi untuk pemirsa di rumah, siapa tahu ingin bisa masuk ke ekstra Gribra, Bapak. Mas. Motivasi terutama kepada siswa SMA Negeri 1 Pamekasan, di mana yang masih belum mungkin ingin masih bergabung, kita welcome di sini selama kalian mau belajar dan mau semangat di sini, karena memang di sini kita tujuan utama di situ menjadi sebuah keluarga yang erat sekali dan menjadi sebuah satu kesatuan, sehingga kita menjadi organisasi yang sangat kuat, dan pada intinya kita mempunyai motivasi yang sangat tinggi dan optimis yang sangat tinggi. Jadi, dan kepada motivasi kepada ekstra yang lain juga tetap semangat, perjalanan masih panjang, kalau bukan kita siapa lagi. Oke, bisa dilanjutkan Mas Amar. Untuk motivasi, saya mengajak adik-adik yang sudah berada di Semansa kelas 10-nya yang mungkin minat kalian jadi paskibraka tingkat kabupaten. Sebentar lagi bulan Maret akan diadakan seleksi insyaallah, jika tidak berubah, dan kalian akan diajarkan mengenai basic-basicnya dari PBB, dan itu akan menjadi penilaian. Selain itu kami juga mengajarkan kedisiplinan kepada kalian, tepat waktu, lalu jiwa korsa, semua itu akan kalian dapatkan di ekstrakurikuler Gribra. Dan untuk adik-adik yang masih belum memasuki SMA 1 dan berminat setelah masuk SMA 1 keterima mau bergabung bersama kami selalu open untuk kalian kapanpun. Lalu intinya jangan pernah menunda sesuatu, karena waktu terus berjalan, waktu tidak akan menunggu kita untuk bergerak. Oke, bisa dilanjutkan Mas Wael. Motivasi saya depannya untuk adik-adik, saya akan menyalurkan prestasi saya untuk adik-adik yang mau mengikuti ekstra Gribra di tahun ini, dan harapan saya kalian bisa melebihi dari saya. Oke, mungkin ada sosmed dari ekstra Gribra Mas, dan Mas dan Bapak pribadi mungkin ada, bisa di dari Gribra aja dulu. Untuk Instagramnya dari ekskul Gribra sendiri yaitu @gribra_semansa. Lalu kalau saya sendiri @_amarbahtiar_.
Itu nanti jika kalian mau tanya-tanya mengenai ekskul Gribra bisa langsung ke Instagramnya Gribra. Ya. Oke, Bapak dan Mas Wael. Mas Wael ada ini? Ada. Iya, mau ke Mas Wael dulu. Kalau saya sendiri nama IG-nya @wsb_. Oke. Bapak Ya, Febri. saya @dahniar_febri. Oke, bisa langsung di-follow nih, guys. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini, boleh dong kasih yel-yel biar pada semangat nih pemirsa di rumah. Oke, siap. Mungkin langsung saya ambil alih ya. Ya, betul. Bang Ahmad. Ikut Mas. Langsung bisa dimulai sekarang ini ya. Oh iya. Oke. Yuk. Gribra, Fight! Semansa. Bisa! Gribra Semansa. Fight! Bisa! Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk Bapak dan Mas-Mas sudah mau datang di podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk penonton, pemirsa di rumah yang sudah mau menonton podcast kita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.